Nah ini kelebihannya adalah jadi bisa dari sekarang dipilih kemudian ke Eropa melakukan ini misalnya atau ke Korea untuk melakukan TC. Saya pikir bisa dan lebih mudah karena apakah PSSI berani menghentikan kompetisi sementara ya kan untuk kemudian stadion dipakai untuk Piala Dunia, artinya ada satu bulan molor jadwal kompetisi, itu resikonya. Yang kedua, apakah kemudian bisa diatur? Tadi ada bilang berkah segala macam juga ada tantangan. Ini bagi PSSI juga bisa bagi dua sisi mata uang ya. Satu dia bisa mengadakan sebagai host yang baik. Betul. Tapi kalau tim Indonesianya jeblok ya. Tambah lagi misalnya kalau kemudian banyak yang cawe-cawe urusan politik. Jangan sampai ntar kayak Piala Dunia sudah semuanya siap, infrastruktur siap, pelaksanaan drawing udah mau siap, tiba-tiba ada kepentingan politik yang memotong itu semua, batal lagi jadi tuan rumah. Jadi kan ada lagi ya. Iya gini Pak. Itu bagian salah satu kelebihan dari kita ditunjuk menjadi hostnya. Betul. Ya tapi mau nggak mau sepertinya yang akan terjadi liga akan diberhentikan. Betul. Ya? Kemudian pelatihnya juga terbebani yang pada akhirnya misal hasilnya jelek-jelek ya, paling jelek hasilnya buruk secara psikologi dihujat oleh masyarakat kan usia muda kayak gini kan usia yang riskan. Tokyo U20 ya. Betul. Kalah 05, 06, 05. Betul. Kalah 05 dari Argentina, kalah 06 dari Yugoslavia, kemudian 05 dari Polandia. Nah, artinya potensi ini bisa terjadi atau di Stadion Gelora Delta. Mungkin Persebaya masih masih dekat gitu kan. Terus Bali mau pindah kemana? Jangan sampai ntar gara-gara dipindahin, akhirnya kalahan, akhirnya minta supaya nggak ada degradasi lagi gitu kan. Sebelum Piala Dunia digelar, berharapnya nih Pak Presiden memanggil semua partai politik, kita sukseskan Piala Dunia. Kalau mau kampanye jangan di Piala Dunianya, silakan mau kampanye di mana saja, tapi Piala Dunia kita semua pakai seragam merah putih untuk Indonesia gitu. Nah, jangan kayak kemarin ada yang pakai seragam biru gitu. Bravo Cocomeo Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Fatih Habanto dan Bung Akmal Marhali. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ada kabar gembira di mana FIFA telah memutuskan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 hostnya di Indonesia. Betul. Tapi atas dasar ini pula kita juga sempat kaget karena sepertinya dadakan kan begitu kan, seperti tahu bulat saja gitu. Dan ini implementasinya akan panjang. Nanti kita bisa obrol satu. Tapi sekedar gambaran gitu, bisa tolong jelaskan Akmal, Piala Dunia U17 itu bagaimana sih gengsinya dibanding dengan Piala U20, Piala Dunia U20 yang waktu itu kita gagal menjadi tuan rumah. Iya, saya coba membahas masalah ini hibah ya. Buat saya ini hibah. Hibah berkah tapi banyak masalah sebenarnya dihadapi oleh bangsa kita. Kenapa masalah? Tadi Awati bilang bahwa ini dadakan. Segala sesuatu tuh yang dadakan itu perlu ekstra energi untuk membuat semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena ini hajatan pertama buat Indonesia. Kalau buat sejarah ini luar biasa sejarah ya. Kenapa saya bilang sejarah? Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang pernah mengikuti semua level Piala Dunia. Piala Dunia Senior 1938 dengan nama Hindia Belanda. 1979 kita ikut Piala Dunia U20 di Jepang. Nah, sekarang Piala Dunia U17 kita tuan rumahnya. Dan ini status kita adalah kita tuan rumah ke-19 sepanjang sejarah Piala Dunia U17 yang digelar sejak 1985. Kemudian kita ini debutan di Piala Dunia kali ini, kita ini debutan satu-satunya debutan dan tercatat sebagai debutan ke-84 sepanjang sejarah Piala Dunia U17. Artinya kalau mau bicara level Asia Tenggara, hanya ada 2 negara Asia Tenggara yang pernah ikut Piala Dunia. Selain Indonesia. Selain Indonesia adalah Thailand. Thailand debut pada 1997. Tapi dia bukan host, dia melalui kualifikasi. Melalui kualifikasi. Nah, kita ini dapat hibah host. Ini tantangan. Kenapa tantangan? FIFA juga melihat pengalaman mereka ketika memindahkan Piala Dunia U20 ke Argentina. Ternyata Argentina secara infrastruktur tidak siap. Nah, kemudian juga dilihat dari dari sisi infrastruktur. Sebenarnya banyak negara Eropa yang siap ya, ada Jerman, ada Inggris, Prancis. Problemnya adalah mereka sedang menjalankan kompetisi di saat itu gitu kan. Nah, akhirnya diberikan kepada Indonesia. Harapannya adalah Piala Dunia U17 ini naik level dari segi penonton.
Karena FIFA melihat Indonesia ini negara yang luar biasa animo masyarakatnya untuk nonton bola gitu kan. Belajar dari kemarin Argentina gitu kan. Harga tiket mahal aja dikejar-kejar gitu. Cuma FIFA juga lupa bahwa besok ini Piala Dunia U17 yang pastinya juga tidak banyak orang yang yang akan memberikan perhatian karena istilahnya kalau burung nih masih peak semuanya kan belum ada yang top namanya. Gitu. Beda U20 misalnya U20 kan setidaknya masih ada 2-3 pemain yang sudah main di kompetisi profesional. Jadi kira-kira secara kualitas jauh beda dong dengan U20. Oh jauh. Nah kalau kita lihat gambaran aja Piala Dunia U17 sepanjang sejarah itu banyak negara-negara top Eropa yang justru tidak pernah jadi juara. Spanyol, Jerman, Italia tidak pernah jadi juara gitu. Termasuk Argentina tidak pernah jadi juara. Ya. Nah, yang jadi juara justru Nigeria. Nigeria itu 5 kali jadi juara dunia U17. Kemudian yang kedua terbanyak Brazil, 4 kali jadi juara dunia. Kemudian Meksiko 2 kali. Kemudian juga ada Ghana. Dan kalau di konteks di Eropa ada Inggris juara 2017. Prancis juara 2001. Kemudian Meksiko 2 kali juara pada 2005-2011. Ada Rusia, Swiss, kemudian juga Arab Saudi pernah juara tahun 1989. Tapi mereka kali ini gagal karena kemarin di babak perempat final Arab Saudi kalah dari Uzbekistan sehingga kemudian tidak bisa lolos ke Piala Dunia kali ini. Itu berarti dengan kata lain bahwa negara-negara besar sepak bola seperti negara Eropa tidak mentargetkan untuk juara di U17 ya? Betul, bukan cuma tidak menargetkan karena mereka masih dalam tahap pembangunan pondasi pemain-pemainnya. Ketika kemudian kan kita kan beda, kita juara U16 aja udah seperti juara dunia gitu ya. Dan levelnya masih ASEAN. Iya, level masih ASEAN pula. Kalau mereka itu mereka U17 masih dalam proses pembangunan pondasi. Jadi kalaupun gagal mereka masih bisa bertahap untuk kemudian ada U20, bahkan yang paling penting adalah seniornya di sana atau bermain di kompetisi senior. Kenapa? Karena banyak juga pemain-pemain yang lahir dari Piala Dunia U17 setelah itu di level senior tidak berkembang juga. Ya, sebagai contoh misalnya pemain top Adriano kan kemudian tidak begitu banyak berkembang permainan sepak bolanya. Paling yang berkembang adalah Toni Kroos, jebolan-jebolan itu kan. Kemudian Cesc Fabregas yang punya nama, dan terakhir Foden dari Inggris yang kemudian sekarang meraih triple winner. Foden ini pemain terbaik Piala Dunia 2017 saat Inggris menjadi juara. Nah, bicara masalah Indonesia jadi tuan rumah ini yang menarik. Kenapa menarik? Ada banyak benturan yang terjadi. Yang pertama, Piala Dunia ini digelar 10 November sampai 2 Desember. Ini bertepatan dengan pendaftaran Capres-Cawapres 19 Oktober sampai 25 November. 28 November sudah mulai kampanye. Coba Bapak dibayangkan tuh kan, situasi politik kita lagi punya agenda besar. Bukan cuma Pilpres ya. Bahkan ada Pileg, ada Pilkada, pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak. Misalnya ada 6 kota jadi tuan rumah, kan masing-masing kotanya juga ada kampanye juga, ada pemilihan kepala daerah. Yang pastinya nanti ada yang offset dan sebagainya, kepala daerah menggunakan sepak bola ini Piala Dunia U17 sebagai panggung politik. Ini ngeri nih. Jadi khawatirnya ketika ada pertandingan itu ada simbol-simbol politik di situ. Kayak kemarin aja Argentina lawan Indonesia saja ada yang kampanye gitu kan, Partai Amanat Nasional datang pakai seragam, nyanyi-nyanyi lagu-lagu jargon mereka sama ketumnya. Dan saya pikir ini pelajaran ke depan ya. Tolonglah jaga situasi dan kondisi, jangan sampai FIFA ini marah gitu kan. Kenapa? FIFA ini sangat alergi kalau semuanya dibenturkan dengan kepentingan politik praktis. Tadi awal kita bicara mendadak kan gitu. Iya. Kira-kira apa sih kenapa FIFA tetap pengen ngotot harus di Indonesia ya? Yang pertama, Indonesia tadi kan saya katakan atmosfer sepak bolanya luar biasa. Bukan hiburan karena kita nggak jadi U20 ya? Enggak ada hubungan itu. Yang kedua adalah Asia ini pasar sepak bola dunia. Jadi kita ini pasar sepak bola. Ya, bukan sebenarnya kalau kita ini istilahnya konsumen lah gitu kan, bukan produsen sebenarnya, bukan player ya, bukan spektator gitu kan, negara penonton. Nah, itu yang kemudian diharapkan. Harapannya adalah rating atau grade-nya U17 jadi naik harapannya. Kemudian yang ketiga adalah FIFA juga berpikir bahwa Indonesia secara infrastruktur udah siap untuk jadi tuan rumah. Tapi bicara infrastruktur kan
stadion-stadion yang bagus-bagus lagi dipakai untuk klub-klub Liga 1 nih. Betul. Ini kan saya bilang ini benturan yang kedua setelah kampanye. Benturan yang kedua adalah berbarengan dengan digelarnya Liga 1 dan Liga 2. 6 stadion misalnya yang kita jadikan contoh selain Coldplay ya. Coldplay 15 November. Belum, baru satu lagi mau tanyain. Selain itu ada Coldplay lagi. Kita bicara bola dulu coba. Kemudian Stadion Gelora Sriwijaya dipakai oleh Sriwijaya FC untuk Liga 2 yang mulai Liga 2 digelar pada awal September. Kemudian GBK juga dipakai Persija. Selain dipakai Coldplay itu kan tanggal 14 November. Kemudian Stadion Sijalak Harupat dipakai Persikap Kabupaten Bandung. Persib pakainya Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kemudian Manahan dipakai Persis Solo. Kemudian lagi yang ke-5 Stadion Gelora Bung Tomo dipakai Persebaya. Yang menarik Iwayan Dipta dipakai 2 tim, Bali United dan Arema Malang. Gitu kan. Nah, ini kan pembagian, dan kebetulan ketika besok digelarnya Piala Dunia itu sudah memasuki pekan 18 sampai 21. Pilihannya adalah apakah PSSI berani menghentikan kompetisi sementara ya kan untuk kemudian stadion dipakai untuk Piala Dunia. Artinya ada satu bulan molor jadwal kompetisi, itu resikonya. Yang kedua, apakah kemudian bisa diatur yang mereka jadi tuan rumah untuk jadi away terlebih dahulu. Nah, ini kan agak repot. Yang agak repot itu Stadion Iwayan Dipta mau home away sama aja gitu kan, karena dipakai 2 tim. Nah, ini yang repot gitu kan. Nah, apakah kemudian tim-tim itu akan terima kalau kemudian dipindahkan home base-nya ke tempat lain dulu gitu kan. Secara bobot ya, pribadi menilai apakah Liga layak ditunda hanya demi 17? Ya harusnya bisa berjalan seiring sejalan. Cuma problemnya adalah stadion mana lagi yang bisa dipakai kan itu. Nah ini kan harus diantisipasi. Apakah misalnya ya oke lah Persebaya pindah ke stadion Gresik atau di stadion Gelora Delta. Mungkin Persebaya masih dekat gitu kan. Terus Bali mau pindah kemana? Jangan sampai ntar gara-gara dipindahin akhirnya kalahan, akhirnya minta supaya nggak ada degradasi lagi gitu kan. Itu kan repot. Nanti tanpa degradasi lagi. Minta nggak ada degradasi. Tapi karena mengacu pada Piala Dunia U20 di Argentina, infrastruktur juga kita lihat rumputnya juga kurang bagus. Kenapa enggak kita menggunakan stadion-stadion yang kecil-kecil saja, kayak misalnya mungkin mainnya di Tambak Sari lalu Surabaya gitu. Apa mungkin nggak begitu ya? Problemnya kita harus juga melakukan pembenahan. Misalnya Tambak Sari mau dipakai gantiin GBT, lah stadionnya nggak single seat. Kalau stadion di Argentina kemarin kan rumput yang jadi masalah, tapi stadionnya sudah single seat semua. Safety-nya sudah ada. Apakah kemudian stadion itu bisa pakai VAR? Kan masalahnya di Piala Dunia pasti pakai VAR gitu. Ini juga jawaban beberapa netizen yang sudah mengutarakan kenapa nggak bermain di stadion-stadion kecil. Betul. Gitu. Padahal kan bukannya sekedar rumput. Betul. Nah, ada VAR, ada single seat. Betul. Mungkin nggak ada secara pengamanan, pintu-pintu segala macam. Bahkan Pak Panti, JIS aja bisa jadi tidak lolos verifikasi FIFA. Kenapa? Transportasi ke JIS itu tidak ada. Itu problem. Yang kedua, pintu masuk JIS itu dari 4 pintu hanya 1 yang terbuka. Pintu masuk utama, selebihnya masih tertutup. Yang ketiga, JIS itu mobil bus main tidak bisa masuk di kolong karena terlalu pendek gitu kan. Nah ini kan bisa nggak lolos verifikasi sesuai dengan standar FIFA gitu kan. Nah problem ini yang kemungkinan kita hadapi ke depan kalau kemudian kita mengajukan stadion-stadion alternatif. Misal yang bagus Stadion Batakan gitu kan. Apakah transportasi sudah cukup? Apakah Batakan secara ini single seat? Adakah kemudian perlengkapan buat VAR di sana bisa terfasilitasi? Kan itu yang jadi problemnya gitu. Ya, ini berarti buat netizen juga bukan sekedar rumput, ini catatan kan, bukan sekedar main lah istilahnya. Kalau macu kan perkembangan Argentina katanya rumputnya botak, tapi kan bukannya rumput tadi udah sebutkan. Yang paling penting adalah fasilitas transportasi, kemudian juga kemudahan orang buat menonton. Jadi kalau orang susah menonton, bagaimana FIFA mendapatkan kesempatan banyak orang nonton pertandingan itu gitu karena kan. Itu bagian salah satu kelebihan dari kita ditunjuk menjadi hostnya. Ya tapi mau nggak mau sepertinya yang akan terjadi liga akan diberhentikan. Ya? Yang menarik menurut saya selain itu adalah masalah Coldplay gitu kan. Mereka sudah sewa lebih dulu dong, ya kan? Coldplay kan sehari doang. Betul, tapi kan gini, apakah kemudian kita tidak memakai Senayan? Selama ini ikon Indonesia itu untuk sepak bola adalah stadion utama Gelora Bung Karno Senayan. Bahkan ketika kemarin FIFA melakukan verifikasi terhadap 10 stadion untuk Piala Dunia 20, 6 yang lolos.
bersyarat cuma satu yang memenuhi standar dari FIFA, hanya Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Artinya mungkin bisa difasilitasi Senayan tidak pakai penyisihan. Pakainya misalnya road to final 2 Desember itu kan sudah tidak dipakai gitu kan. Nah, problemnya adalah apakah 2 Desember itu misalnya rumputnya yang diinjak-injak konser Coldplay itu sudah tumbuh lagi, sudah tidak stres gitu kan. Jangan sampai rumputnya stres kemudian akhirnya FIFA mengalami hal yang sama dengan di Argentina. Saya merasakan di Argentina sebenarnya bukan rumputnya botak tapi rumput itu stres habis dipakai terlalu banyak kegiatan mungkin di sana gitu kan. Ya, buat kompetisi juga betul. Nah, ini yang menjadi problem utama. Yang paling penting lagi Pak Pati adalah problem psikologi. Sekarang ini tim nasional kita tidak punya persiapan matang untuk tampil di U17, ya kan? Lain sama Piala Dunia kemarin. Piala Dunia kita 3 tahun mempersiapkan diri kan, sampai kemudian ke Eropa dan sebagainya. Sekarang kita tidak punya pemainnya, bahkan dan belum punya sejarah kita lolos ke Piala Dunia U17. Betul. Dan kita artinya gini, kita akan tampil di sana, jangan sampai kemudian secara psikologi pemain terbebani. Kemudian pelatihnya juga terbebani, yang pada akhirnya misal hasilnya jelek-jelek ya, paling jelek hasilnya buruk, secara psikologi dihujat oleh masyarakat, kan usia muda kayak gini kan, usia yang riskan, jangan sampai stres nanti para pemain itu kan. Jadi ingat dulu yang di Tokyo U20 ya, betul. Kalah 05, 06, 05. Betul. Kalah 05 dari Argentina, kalah 06 dari Yugoslavia, kemudian 05 dari Polandia. Nah, artinya potensi ini bisa terjadi. Kenapa? Sebagai contoh, Argentina kemarin mendadak jadi tuan rumah Piala Dunia U20, dia tidak lolos, tapi dia ikut kualifikasi gitu kan. Tapi Argentina itu juara 6 kali Piala Dunia U20. Mereka masih bisa aman lolos sampai babak 16 besar, tapi kalah dari Nigeria 0-2. Tapi itu Argentina gitu. Lah kita belum pernah punya pengalaman, tadi jangan sampai itu Pak Pati jadi lumbung gol gitu kan. Apalagi sekarang udah ramai kan, katakan Bima Sakti bisa apa lawan Malaysia aja kalah telak gitu kan. Kita tidak lolos Piala Asia U17 gitu. Kok kalau pelatihnya ini bisa hancur-hancuran. Nah, ini kan beban psikologi juga buat anak-anak itu. Saya sih mengimbau dan berharap bahwa kita jangan berikan target muluk lah kepada U17 karena ini pengalaman pertama gitu kan. Tapi juga kita juga tidak boleh malu-maluin kan gitu. Ya, tapi kan jangan berikan komentar yang seolah menyudutkan. Betul. Jangankan yang usia 17, yang sadil aja stres juga. Yang sudah kita anggap profesional kan. Betul. Ya, pemain-pemain yang profesional aja stres. Jangankan Sadil Ramdhani gitu kan. Ya pemain top seperti Messi kan kalau ditekan juga stres juga mereka kan. Tapi kan tidak sekejam netizen Indonesia. Betul. Andaikan netizennya Argentina sama dengan Indonesia, stres luar biasa tuh Messi kan, nggak datang ke Indonesia aja, Messi stresnya bukan main kan, karena dibombardir, dibully oleh netizen Indonesia. Berarti tadi ada bilang berkah segala macam juga ada tantangan. Ini bagi PSI juga bisa bagi dua sisi mata uang ya. Satu dia bisa mengedakan sebagai host yang baik. Betul. Tapi kalau tim Indonesianya jeblok ya jelek juga nama PSSI gitu. Tambah lagi misalnya kalau kemudian banyak yang cawe-cawe urusan politik. Jangan sampai ntar kayak Piala Dunia sudah semuanya siap, infrastruktur siap, pelaksanaan drawing udah mau siap, tiba-tiba ada kepentingan politik yang memotong itu semua, batal lagi jadi tuan rumah. Jadi kan ada lagi ya. Iya gini Pak, itu kan berbarengan dengan pendaftaran capres cawapres. Misal ada capres yang kemudian sudah didaftarkan sebelum Piala Dunia digelar dan menjadikan di awal-awal Piala Dunia ini misalnya panggung dia untuk pencitraan dia lah, elektabilitas dia lewat sepak bola Piala Dunia ini. Lawan politiknya marah. Ya kan? Bisa aja dibikin yang macam-macam. Di politik kita kan malah, seperti itu. Kalau saya pribadi takutnya kalau itu misalnya penontonnya disisipi dengan warna-warna yang berbau politik, FIFA-nya malah akhirnya marah kan. Nah, gitu. itu kan artinya gini, kemarin kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia kan bukan karena infrastruktur, bukan karena kasus Kanjuruhan, tapi urusan politik. Nah, jangan sampai ini hanya keledai yang jatuh di lubang 2 kali. Gitu. Ya, jadi ini buah si malakama bagi PSSI. Betul, buah si malakama, dan kita berharap sebelum Piala Dunia digelar, berharapnya nih Pak Presiden memanggil semua partai politik, kita sukseskan Piala Dunia. Kalau mau kampanye jangan di Piala Dunianya, silakan mau kampanye di mana saja, tapi Piala Dunia kita semua pakai seragam merah putih untuk Indonesia gitu. Nah, jangan kayak kemarin ada yang pakai seragam biru gitu. Iya, itu yang saya waktu penontonnya tiba-tiba ada warna-warna dominan kan. Ada yang dukung Brazil pakai seragam kuning kayak gitu kan, sesuai dengan ini ya, dengan pesertanya gitu kan. Apalagi ada warna-warnanya. Iya, ada Inggris pakai merah, atau ada Inggris pakai
pakai putih gitu kan. Ada Amerika Serikat gitu. Ada biru nggak? Ada biru nggak? Brazil seragam keduanya kan biru, atau Argentina biru langit. Ya. Selandia Baru seragamnya biru. Ya kan? Ini yang menarik, dan menariknya adalah 24 peserta sudah semua terisi semua ya. Asia diwakili 5. Asia ini peserta paling banyak. Asia dengan Eropa. Asia, Indonesia tuan rumah, Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Jepang. Kemudian Eropa itu 5 juga. Ada Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, Spanyol. Kemudian Amerika Latin ada 4. Argentina, Brazil, Ekuador, Venezuela. Oseania ada 2, Kaledonia Baru sama Selandia Baru. Kemudian Amerika Tengah ada Kanada, Meksiko, Panama, Amerika Serikat. Dan Afrika ada Burkina Faso, Mali, Maroko, dan Senegal. Kalau bicara pesertanya nih, ini peserta lebih top dibanding peserta U20 dari sisi nama ya. Untuk yang Eropanya ya, untuk yang Eropa ya, ada Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, nama-nama negara besar semua. Tapi belum pernah ada yang selain Inggris dan Prancis tidak ada yang juara. Jerman tidak juara, Spanyol tidak pernah juara, Polandia tidak pernah juara. Kalau melihat dari wakil Asia, memang terlihat ya bahwa Asia Barat dan Asia Timur masih menguasai persatuan sepak bola Asia. Betul. Kan? Untuk tingkat Asia Selatan dan Tenggara masih jauh lah. Masih jauh. Dan kalau kita bicara misalnya ya di Asia Tenggara ya cuma Thailand yang bisa masuk ke level Piala Dunia. Kualifikasi ya. Secara kualifikasi. Kita ini beruntung sebagai tuan rumah. Kalau tidak sebagai tuan rumah kita tidak lolos. Jangankan Piala Dunia, Piala Asia aja kita nggak lolos kemarin kan gitu kan. Nah ini yang menurut saya adalah kesempatan emas yang diberikan FIFA, walaupun kita pernah menyakiti hati FIFA gitu kan, dengan tiba-tiba masuk kepentingan politik, sekarang diberi kesempatan lagi, ya kita berharap ini bisa jadi momen yang baik buat kita untuk membangun atmosfer sepak bola kita menjadi lebih baik. Dan ini pastinya presiden senang banget karena ini legasinya buat dia kan, bisa menggelar Piala Dunia setelah kemarin agak sangat kecewa Piala Dunia U20 batal. Tapi paling nggak bagi PSSI sendiri ini kan SDM di kepanitiaan bisa belajar banyak kan gitu kan. Bagaimana menyelenggarakan pertandingan internasional didampingi langsung dari FIFA kan. Betul. Gitu kan. Tapi kalau bicara pelaksanaan pertandingan sebenarnya misalnya kemarin Piala Argentina melawan Indonesia, saya kan nonton tuh secara penempatan orang udah mulai bagus. Cuma udah ada yang mengantar ini loh duduk di sini, ini duduk di sini gitu kan. Tapi masih juga ada yang masuk tanpa tiket sebenarnya. Ya, makanya itu kan dari semua hal-hal misalnya yang ada tantangan, ada hal yang kita anggap itu bisa negatif, tapi kita ambil positifnya juga kan. Betul. Bahwa tadi Akmal cerita mungkin legasi daripada presiden sekarang Pak Jokowi di akhir kepemerintahan. Ada Piala Dunia walaupun U17 dari PSSI sendiri juga bisa belajar daripada sistem pengaturan pertandingan segala macam termasuk belajar soal VAR soal VAR juga karena katanya kan nanti putaran kedua kita mau pakai VAR cuma permasalahannya saya mengkritisi apakah semua stadion kita sudah siap itu semua itu kan tidak juga kalau yang buat Piala Dunia bisa lah gitu ini juga bisa belajar dari situ nanti kan gitu. Terus juga satu hal lagi adalah bagaimana kekhawatiran tim kita kan. Betul. Tapi waktu yang ada apakah mungkin buat uji coba saya juga nggak tahu, waktu ini sangat mepet semua kan. Tapi mepet enaknya adalah kebetulan belum ada banyak yang main di kompetisi profesional kecuali Arkan Kakak ya. Arkan Kakak yang udah main di Persis Solo senior. Yang lainnya masih dalam Elite Pro Academy. Sehingga kemudian kalau diboyong semuanya nggak ada yang ribut. Iya kan? Lain cerita sama U20 gitu kan. U22 karena dia sudah main di kompetisi profesional, banyak ribut pemilik klub. Gua gaji tapi nggak pakai tenaga mereka gitu. Nah, ini kelebihannya adalah jadi bisa dari sekarang dipilih kemudian ke Eropa melakukan ini misalnya atau ke Korea untuk melakukan TC. Saya pikir bisa dan pasti lebih mudah karena usianya masih usia muda yang belum masuk profesional, belum ikut kompetisi lah, kompetisinya masih belum ada yang masuk ke level senior. Ya pokoknya dengan waktu yang ada dimaksimalkan lah, dimaksimalkan sebaik mungkin kan. Mungkin juga bisa misalnya mau TC di mana, mungkin bantuan dari Sintayong juga kan, untuk di Korea selamanya atau gimana. Atau gitu. Kemarin kata ketua umum PSSI-nya ke Jerman, bisa TC di Jerman, atau kemudian ke Jepang, bisa TC ke Jepang gitu. Itulah tadi pelaksanaan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 17 itu
banyak berkah, banyak tantangan, Iya. banyak hal-hal yang kita antisipasi Iya. supaya bisa berjalan dengan lancar. Nah, semoga juga netizen Iya. tidak sering membuli yang Betul. berlebihan, Iya. memberikan semangat, tapi juga bisa memberikan penilaian, tapi jangan terlalu istilahnya membuat patah arang Garuda kita. Ya, kan, membebani dengan target yang di luar nalar sehat lah di gitu. nalar seperti itu. Iya. Oke, kita cukup dulu di sini. Adios, Cocomeo Channel.